Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Basis Data akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram. Oke, baik. Anggotanya yaitu saya sendiri, Fars Andruko, dengan NIM 240-501-2013-0086. Selanjutnya, Saya Aulia Rahmadita dengan NIM 240501201130084. Saya Saloputri Nabilah dengan NIM 24050120130130126. Saya Melia Puspa Sari dengan NIM 24050120130130128. Saya Dian Pradita Fitriani dengan NIM 240501201400068. Oke, yang pertama ada pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menampilkan relasi dari kumpulan entitas yang disimpan dalam database. Jadi nantinya ERD ini dapat menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitasnya yang nantinya digambarkan dalam bentuk bagan, simbol, notasi, dan lain-lain. Komponen ERD itu ada tiga. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau berbeda. Contohnya adalah tempat, unit, benda, dan lain-lain. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah data yang dapat mempresentasikan suatu entitas ini. Contohnya adalah nama dan tanggal lahir. Yang ketiga adalah relationship. Relationship adalah hubungan antara dua entitas atau lebih. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat ERD ini ada 5. Yang pertama adalah identifikasi entitas. Yang kedua adalah relationship identifikasi. Yang ketiga adalah kardinalitas identifikasi. Yang keempat ada identifikasi atribut. Dan yang kelima membuat ERD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil kasus yang berhubungan dengan COVID-19, yakni vaksinasi. Dengan bertambahnya kasus COVID-19 dari hari ke hari, setiap orang dituntut untuk mencari solusi dan mengurangi wabah ini. Banyak peneliti dan ilmuwan di dunia yang berkontribusi untuk mengurangi bahkan menghentikan wabah, salah satunya dengan penemuan dan pengembangan vaksin. Kemudian, vaksin-vaksin tersebut akan diberikan kepada penduduk oleh perawat atau dokter, di mana sebelumnya penduduk-penduduk tersebut sudah didata terlebih dahulu. Jadi, dalam kasus ini kami mendapatkan 3 entitas. Yang pertama, ada penduduk, yang kedua ada vaksin, yang ketiga ada perawat. Dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu adalah relation identification. Nah, jadi relasi ini tuh hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, kalau dari yang kami buat sendiri, itu yang relasi yang terjadi itu yang pertama ada perawat mendata penduduk. Nah, datanya itu apa aja sih? Nah, datanya itu misalnya kayak nama, terus umur, alamatnya juga gitu. Terus yang kedua itu ada perawat memberikan vaksin kepada penduduk. Dan yang ketiga, penduduk akan menerima vaksin yang telah diberikan oleh perawat itu tadi. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah cardinality relationship. Jadi kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, kardinalitas ini ada 3 jenis. Yang pertama ada 1 ke 1 atau one to one. Yang kedua ada 1 ke banyak atau one to many. Yang ketiga ada banyak ke banyak atau many to many. Nah, langsung aja ke kardinalitas. Yang pertama yaitu seorang perawat mendata 1 atau lebih penduduk. Dari kardinalitas ini, seorang perawat mendata penduduk itu, perawat ada di tandanya di sebelah kiri, kemudian mendata penduduk.
Kemudian yang kedua, seorang penduduk didata oleh satu perawat. Nah, seorang penduduk itu tandanya ada di sebelah kanan penduduk, kemudian ke kanan lagi didata oleh seorang perawat. Kemudian yang ketiga, seorang perawat memberi satu atau lebih vaksin kepada penduduk. Di kardinalitas ini, seorang perawat di bawahnya ada tanda satu, yaitu memberikan satu atau lebih vaksin kepada penduduk. Kemudian yang keempat, ada seorang penduduk hanya menerima satu buah vaksin dari perawat. Dari bagian ini, seorang penduduk itu ditandai dengan dua garis yang ada di bawah penduduk, kemudian menerima satu buah vaksin dari perawat. Yang kelima, satu buah vaksin diterima oleh satu perawat. Satu buah vaksin ini ditandai di sebelah kiri ada dua tanda, kemudian diterima oleh satu penduduk. Kemudian satu buah vaksin diberikan oleh satu perawat. Tandanya ini ada di sebelah kanan entiti vaksin, yaitu kemudian ke atas satu buah vaksin diberikan oleh satu perawat. Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian style yang kedua ada cardinality chain style. Nah, bedanya tadi sama chain style ini, tadi ditandai dengan garis dua atau yang menyerupai seperti ceker ayam yang ada garisnya. Tapi chain style ini satu ke satu atau one to one, kemudian satu ke n atau one to many, kemudian ada m ke n atau many to many. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah identify attributes. Yang pertama, pada entitas perawat terdapat atribut nama dan ID perawat. Yang kedua, pada entitas penduduk terdapat atribut nama, nomor pendaftaran, umur, dan alamat. Yang ketiga, pada entitas vaksin terdapat atribut nomor vaksin dan merek atau nama vaksin. Selanjutnya adalah menentukan primary key untuk menentukan suatu entitas secara unik yang nantinya akan dipakai sebagai penghubung dengan entitas yang lain. Pada entitas perawat, primary key-nya adalah ID perawat, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, primary key untuk menentukan suatu entitas secara unik yang artinya isi dari atribut mana yang tidak boleh ada yang sama datanya, yaitu seperti pada atribut ID perawat. Nah, selanjutnya primary key dari penduduk adalah nomor pendaftaran, karena setiap penduduk pasti memiliki nomor pendaftaran yang berbeda sehingga bisa dikatakan unik. Dan yang terakhir, primary key dari vaksin adalah nomor vaksin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Oke, yang selanjutnya ada langkah yang kelima, yaitu create the ERD. Jadi di langkah yang ini terakhir ini tuh kita menyatukan langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu entitas, relationship, kardinalitas, atribut, dijadikan di satu bagian seperti pada PPT ini. Ya, entitas itu ada penduduk, perawat, vaksin. Yang kedua ada relationship, yaitu ada mendata, memberikan, dan menerima. Yang ketiga yaitu kardinalitas, yaitu ini huruf M ke 1, 1 ke M, dan 1 ke 1. Yang keempat itu ada atribut. Di penduduk ini atributnya ada 3, yaitu alamat, nama, umur. Sedangkan primary key-nya itu nomor daftar yang digarisbawahi ini. Untuk perawat atributnya itu nama dan primary key-nya itu ID perawat. Sedangkan vaksin atributnya itu merek dan primary key-nya itu nomor vaksin. Selanjutnya.
Nah, ini juga sama bagan ERD, tapi dalam style yang berbeda. Kalau yang sebelumnya itu seperti membentuk diagram pohon, sedangkan yang ini membentuk diagram kotak. Di sini ada penduduk sebagai entitas, dan di kotak bawahnya ada primary key-nya dan atributnya. Ada perawat juga, di bawahnya ada primary key-nya dan atribut. Dan vaksin juga ada di bawah kotaknya ada primary key dan atributnya. Dan ini yang garis lurus ini ya, yaitu relationship yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Dan yang ada membentuk seperti ceker ayam dan garis-garis lurus dua ini itu kardinalitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.